Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fasal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jamaah kajian rutin baca subuh di Masjid Ikhwanul Muslim yang dirahmati oleh Allah. Segala puji bagi Allah. Kita selalu memujinya, kita selalu memohon pertolongannya, kita selalu memohon ampunan, dan kita selalu bertaubat kepadanya. Kita selalu memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Mudah-mudahan kita tetap pada jalur atau rel yang selalu dirahmati oleh Allah. Shalawat salam yang selalu kita aturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah yang telah memberikan tauladan dengan ucapan dan tindakan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya dengan satu harapan, kita di yaumul hisab mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan tafsir dari surah Al-Alaq atau yang dengan terkenal dengan Al-Iqra. Sebagai pengantar, Ibnu Katsir menyampaikan bahwa inilah kala pertama bahwa Allah mengadakan dialog kepada hamba kesayangannya, dan sekaligus Allah mengenalkan ciptaannya. Sebagai review, perintah membaca itu yang kala itu diperintahkan kepada orang yang tidak pandai membaca. Siapa itu? Muhammad. Adalah manusia yang kala itu manusia biasa, artinya beliau juga mengalami satu proses dari masa ke masa, kecil, dewasa, sehingga saat itu Muhammad masih sebagai insan yang biasa. Kala itu Muhammad memang mempunyai hobi dengan
dorongan yang kuat, mereka seolah didorong oleh kemauan untuk meninggalkan hiruk pikuk dunia yang sangat ramai, pergi ke suatu tempat, itulah yang disebut Gua Hira. Jamaah rahimakumullah. Kala itu Sayyidah Aisyah menanyakan kepada Rasulullah, bagaimana keadaanmu hai Rasulullah sebelum engkau mendapat wahyu? Mereka mengatakan bahwa saya dikuatkan oleh satu dorongan, saya dikuatkan oleh satu kemauan untuk meninggalkan hiruk pikuk dunia. Dan ini menurut tafsir Al-Misbah itu jarang diungkap. Untuk apa? Untuk menyendiri. Kemudian sesaat, bahkan di situ digambarkan ketika Rasulullah itu berada di Gua Hira beberapa hari. Kemudian yang namanya Khadijah, bahasa Tulungagunge, mengirimkan bekal dan disepakati bahwa suatu malam Jibril mendatangi Gua Hira dengan mengatakan Iqra, baca sampai dengan 2 kali. Maka waktu itu Rasulullah menjawab, ma'ana biqori, saya tidak pandai membaca, sampai dengan 2 kali. Bahkan pelukan yang ketiga seolah Muhammad waktu itu beliau menggambarkan bahwa apa iya ajal saya yang saat ini terakhir, karena pelukannya sangat erat. Ketika pelukan yang ketiga, maka Muhammad baru menjawab ma'akro, artinya apa yang harus saya baca. Kemudian Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah latar belakang Ibnu Katsir bahwa Allah mengadakan dialog kepada kekasihnya Muhammad, dan sekaligus Allah itu mengenalkan ciptaannya. Iqra memang iya, yang artinya membaca. Namun demikian tanda kutip bahwa bacaan itu tidak harus dengan teks. Pada awal sudah saya sampaikan ada asbabun nusul bahwa ketika putra wayah panjenengan itu baru lahir, sudah dikenalkan Allah dan Muhammad dengan mengazani. Sebetulnya asbabul nusulnya dari Iqra yang membaca tadi. Saya ulang, bahwa Iqra itu tidak harus membaca teks. Iqra itu oleh Allah digambarkan lewat satu tafsir Al-Misbah bahwa membaca alam sekitarnya. Kula sok-sok ngobrol-ngobrol.
di adik kita menikah wonten yang sekarang sangat digalakkan di masjid mushola itu setiap Jumat ngaten habis maghrib sampai dengan menjelang isya niku diadakan membaca surat Yasin. Suratnya Yasin, kemudian karena ada satu pekerjaan baca maka dikatakan Yasinan. Nah, saya nyoba bertanya dan saya meniru A.R. Fakhruddin. Pak A.R. Fakhruddin itu unik ya. Yang pertama, ketika beliau masih muda, Pak A.R. itu pernah diundang di kelompok Yasinan. Karena Pak A.R. ini pemuda yang cerdas. Beliau dari rumah itu ngatain, aku engkau mesti oleh bagian. Tiba-tiba betul oleh ketua yayasannya Pak R. Ya mungkin itu adalah semacam ngetes panjenengan nanti memimpin kelompok Yasin. Jawabannya sangat cerdas. Aku ya ora pantes lho. Soalnya kan sing ketua panjenengan. Nah, wis gini aja, saat ini diparuh. Panjenengan yang mimpin, nanti saya memberikan kultum. Ternyata apa? Ternyata kelompok Yasinan itu minta dipilih. Jumat ini membaca Yasin tahlil, Jumat berikutnya itu ada kajian yang isi dengan Pak AR. Terus kemudian yang pernah saya baca, Pak AR itu pernah memuhammadiyahkan NU yang ratusannya, yang jumlahnya ribuan. Ketika Gus Dur itu mengundang Pak AR, kan akrab bilangnya di Tebuireng, itu kebetulan Pak AR disuruh jadi imam. Punya taktik, memang kita dakwah itu harus punya strategi. Kemudian oleh Gus Dur, Pak AR ini, Pak AR panjenengan jadi imam. Ya. Nah, oleh Pak AR ini diambilkan surah-surah yang panjang. Ketika sudah memasuki rakaat yang ke-8, ini Pak AR ini nari kepada jamaahnya. Waktu itu sudah jam 8 lebih. Diterusne 23 opo cukup 8. Jamnya apa? Cukup 8. Inilah. Dan ternyata ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, adik-adik kita itu, dan saya pernah mencoba ya di kelompok Yasin. Nah, itulah yang dimaknai sebagai bahwa teks itu tidak harus membaca. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan. Iqra yang artinya membaca, di situ harus dibawahi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya harus karena Allah. Dari bismi rabbik itu bisa 3 makna. Yang pertama, bismi rabbik itu bisa dimaknai berzikir. Artinya dengan berzikir, maka bacaan itu harus selalu mengingat kebesaran Allah. Bismi rabbik itu artinya adalah menyertakan. Tafsirnya bahwa bismi rabbik yang menyertakan itu ketika kita membaca apa saja harus selalu sertakan nama Tuhanmu.
Bismi rabbik, yang ketiga demi Tuhanmu. Artinya ketika bismi rabbik teman Tuhanmu, maka arahnya bahwa kita selalu belajar dan belajar. Bahasa pendidikannya long life education, bahwa pendidikan menika berlaku seumur hidup, tidak ada batas usia. Jamaah rahimakumullah, pada ayat yang pertama, Iqra bismi rabbil ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu. Ini dimaknai bahwa seolah Allah itu mengenalkan Muhammad yang pertama disuruh membaca. Namun demikian arti luasnya tidak harus membaca dengan teks. Iqra secara umum membaca iya. Namun demikian kali pertama yang diberikan Allah kepada Muhammad itu mempunyai dua tujuan. Yang pertama, Muhammad oleh Allah dikenalkan bahwa Allah itu esa. Yang kedua, Muhammad itu dikenalkan kepada ciptaan Allah yang berupa apa? Yang berupa alam semesta. Iqra yang artinya membaca tidak harus dalam teks. Karena apa? Karena bahwa ketika kita membaca Iqra, yang angan-angan kita ada bismi rabbik, artinya bahwa seolah Allah itu adalah maha segalanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu catatan bahwa kala itu di Jazirah Arab justru orang yang pandai membaca itu bukan sampai dengan bodoh ya, tapi demikian dalam tafsir itu. Kala itu orang-orang Jazirah Arab ketika beliau pandai membaca, maka mereka itu tidak hebat. Justru yang tidak pandai membaca itulah yang hebat. Karena apa? Di Jazirah Arab orang yang tidak pandai membaca itu kalau bahasa kedokterannya adalah jenius karena ingatannya selalu kuat. Jamaah rahimakumullah, kita masuk ke tafsir yang kedua. Khalaqal insana min alaq. Dan Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini menggugah bahwa secara logika ngaten, manusia kok diciptakan dari darah. Nah, sebetulnya ini adalah aspirasi bahwa Allah itu menciptakan al-insan memang untuk berpikir, sehingga lahirlah beberapa istilah kedokteran. Jamaah rahimakumullah, para tafsir memaknai bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Maka ketika Allah menciptakan manusia, ada 3 tugas yang diemban, termasuk kula panjenengan paling tidak itu untuk keluarga kita, anak cucu kita. Allah menugaskan manusia untuk memelihara alam semesta.
Allah menciptakan manusia ditugasi untuk mengelola alam semesta, dan Allah menciptakan manusia itu untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim min alaq segumpal darah. Nah, inilah yang menghasilkan embrio ilmu kedokteran. Selengkapnya demikian. Kebetulan kula niki waktu sekolah niku jurusan kula MIPA, matematika, ilmu pengetahuan alam. Saya mengambil minor biologi, terus menawi menyampaikan materi tentang psikota niku gayan kula. Prosesnya sekilas ngoten. Min alaq yang artinya segumpal darah, bahwa terjadinya segumpal darah itu dari suatu proses, wonten proses. Apa itu? Yaitu pertemuan antara sperma dan sel telur. Berada di mana? Berada di ovum. Kemudian potongan bahwa mereka akan menyatu, kemudian masih menjadi calon makhluk hidup yang disebut sikot. Artinya masih calon makhluk hidup. Potongan kompas, ketika sikota ini sudah mulai tumbuh dan berkembang, maka Allah menciptakan di dalam tafsir itu kurang lebih 120 hari atau 4 bulan roh itu ditiupkan. Potongan kompas, kalau saya menerangkan 2 jam soalnya ya. Potong kompas bahwa selama 9 bulan 10 hari lahirlah yang namanya makhluk hidup baru dan menangis makhluk itu. Karena apa? Sebetulnya makhluk hidup itu merasa nyaman. Di dalam ilmu kedokteran nangis itu sehat. Namun demikian kita punya kebiasaan dan itu merupakan sunnah Rasul, maka azanilah, kenalkan bahwa Allah itu satu, Muhammad itu pesuruh Allah. Itulah yang dimaknai sebagai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jamaah rahimakumullah, sampun lumayan lama ini, 26 menit, maka kita masih masuk ke ayat yang kedua. Mudah-mudahan lain waktu ada kesempatan saya bisa menyampaikan ke ayat berikutnya 3, 4, dan 5. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.